Keluarga Pak Surya baru saja pindah ke sebuah rumah besar yang terletak tepat di ujung jalan buntu. Sebuah posisi yang orang-orang sebut sebagai tusuk sate. Meskipun banyak tetangga yang memperingatkan tentang aura negatif rumah itu, Pak Surya tetap membelinya karena harganya yang sangat murah. Malam pertama di sana terasa sangat dingin. Meski semua jendela sudah tertutup rapat, angin malam sialoela menembus dinding beton, membawa aroma melati yang menyengat dan tidak wajar. Andini, putri sulung Pak Surya, merasa tidak tenang saat merapikan kamarnya di lantai 2. Ia merasa sepasang mata merah sedang mengawasinya dari balik celah lemari tua yang sudah ada sejak mereka datang. Saat makan malam, suara ketukan keras terdengar dari pintu depan. Ketika Pak Surya membukanya, tidak ada siapapun di sana. Hanya jalanan sepi yang gelap gulita dan satu batang lidi yang tertancap di tanah. Tengah malam, suara langkah kaki berat terdengar di lorong rumah. Langkah itu terdengar seperti seseorang yang menyeret kaki kanannya dengan susah payah. Mondar-mandir di depan kamar anak-anak. Istri Pak Surya, Bu Sarah, terbangun karena merasa ada yang menarik selimutnya. Saat ia membuka mata, ia melihat sesosok bayangan hitam tinggi besar berdiri di pojok kamar, menatapnya dengan wajah yang hancur. Ketakutan mulai mencekam saat lampu di seluruh rumah tiba-tiba padam secara serentak. Di dalam kegelapan, terdengar suara bisikan parau yang menyebut nama mereka satu persatu dengan nada yang sangat lapar. Andini mencoba menyalakan senter ponselnya, namun cahaya itu justru menunjukkan sesuatu yang mengerikan. Di atas plafon kamarnya, sesosok wanita dengan rambut panjang yang menjuntai sedang merayap seperti laba-laba. Wanita itu perlahan memutar kepalanya hingga 180 derajat, menatap Andini dengan mata yang hanya menyisakan bagian putihnya saja. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan cairan hitam yang berbau busuk. Pak Surya mencoba keluar rumah untuk mencari bantuan, namun pintu depan tidak bisa dibuka. Seolah-olah ada kekuatan besar dari luar yang menahan pintu itu agar mereka tetap terperangkap di dalam. Di ruang tamu, foto keluarga yang baru saja dipasang tiba-tiba jatuh dan pecah. Anehnya, wajah Pak Surya di dalam foto itu tampak tercakar-cakar hingga robek, sementara yang lain tetap utuh. Terdengar suara tangisan bayi dari arah dapur yang gelap. Padahal keluarga itu tidak memiliki bayi. Bu Sarah yang penasaran mencoba mendekat, namun ia justru menemukan piring-piring terbang dan pecah di dinding. Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis hingga napas mereka mengeluarkan uap. Di tengah ruang tengah, muncul bayangan kakek tua dengan leher yang tertancap bilah bambu tajam, persis seperti sate. Kakek itu menunjuk ke arah tanah di bawah rumah mereka. Suaranya terdengar seperti gesekan amplas. "Kalian menginjak rumah kami," Andini berteriak histeris saat merasakan tangan-tangan dingin mulai muncul dari sela-sela lantai kayu dan memegang pergelangan kakinya. Tangan-tangan itu mencoba menariknya masuk ke dalam tanah. Pak Surya mengambil senter dan menyinari ke arah jalanan di luar melalui jendela. Ia terkejut melihat puluhan sosok putih tanpa wajah berdiri berjejer di sepanjang jalan. Semuanya menghadap ke arah rumah mereka. Rumah tusuk sate itu ternyata merupakan titik temu atau gerbang bagi para makhluk halus yang melintas. Posisi rumah yang lurus dengan jalan membuat energi negatif menabrak rumah itu tanpa henti. Tiba-tiba, semua pintu kamar terbuka dan tertutup dengan keras secara berulang-ulang. Suasana menjadi sangat kacau. Dengan suara tawa melengking, kuntilanak yang bersahut-sahutan di atas atap. "Piye?" Sarah jatuh pingsan setelah melihat bayangan dirinya sendiri di cermin berubah menjadi sosok menyeramkan dengan kulit yang mengelupas dan ulat yang keluar dari matanya. Pak Surya terus berdoa dengan suara gemetar, namun gangguan itu justru semakin menjadi-jadi. Al-Quran yang ia pegang tiba-tiba terasa sangat panas hingga ia terpaksa melepaskannya. Andini melihat bayangan hitam besar tadi mulai mendekati adiknya yang masih kecil. Sosok itu membuka mulutnya yang lebar, siap untuk menelan jiwa anak kecil yang sedang menggigil ketakutan itu. Dalam keputusasaan,
Pak Surya mendobrak jendela kaca dengan kursi. Mereka semua melompat keluar, tidak peduli dengan luka goresan kaca yang menghujam kulit mereka. Saat mereka berhasil sampai di jalan raya, mereka menoleh ke belakang. Rumah itu tampak diselimuti kabut hitam yang sangat tebal, dan di setiap jendela terlihat wajah-wajah pucat yang menatap mereka dengan penuh kebencian. Pagi harinya, para tetangga menemukan keluarga Pak Surya pingsan di pinggir jalan dengan tubuh penuh luka cakaran. Rumah tusuk sate itu kembali sunyi, menunggu mangsa baru yang berani menempatinya. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani melewati jalan di depan rumah tersebut. Konon, siapapun yang menatap rumah itu terlalu lama akan diikuti oleh penghuninya hingga ke rumah mereka sendiri.